Hingga sampailah Anne ke jalan raya dan Anne melihat Teddy tampak ngos-duaan karena lari. Sementara Anne masih bertanya dalam hati, kenapa Teddy sampai lari? Kenapa Ted, kok bisa sampai lari? Tanya Anne. Penampakan itu muncul. Jawab Teddy. Penampakan apa lagi? Tanya Anne bingung. Pas melek, makhluk itu. Jawab Teddy masih ngos-duaan gak jelas. Bener dugaan Anne, Teddy pasti diikuti makhluk pria yang badannya kepotong jadi dua karena korban kecelakaan karena kecerobohannya, sementara Anne gak lihat penampakan yang dilihat Teddy, Anne hanya melihat penampakan sosok anak kecil yang menangis di lorong rel. Hingga sampailah di rumah Anne, Teddy memutuskan untuk nginep di rumah Anne, dia gak berani pulang malam itu, apalagi dengan kejadian yang dia dialami. Ted, sana ke kamar mandi dulu, suruh Anne. KM duluan, masih capek, jawab Teddy. Anne memutuskan untuk mandi malam itu, menurut kepercayaan di kampung Anne, kalau habis ke tempat yang angker, kuburan haruslah cuci tangan kaki, biar makhluk gaib tidak mengikuti kita. Sedangkan Teddy masih terlihat duduk di kursi belajar Anne sambil SMS ke ortunya kalau dia nginep di rumah Anne. Setelah selesai mandi Anne melihat Teddy yang sudah molor terbaring di kasur Anne gan. Anne gak bisa maksa buat bangunin dia buat cuci tangan kakinya karena dia sudah tertidur, mungkin karena capek. Besoknya Teddy memutuskan untuk pulang. Dan malam harinya Anne dapat kabar kalau Teddy kesurupan, untuk jelasnya dia kesurupan Anne gak begitu tahu karena berada di rumahnya. Anne hanya dikasih kabar sama ortunya. Tepatnya 2 hari setelah kejadian tersebut, Anne memutuskan untuk main ke rumahnya, sekedar ngobrol dengan dia. Sebenarnya Teddy hampir gak pernah lihat penampakan makhluk gaib gan, jadi kejadian yang Teddy alami adalah pertama kalinya dia lihat penampakan. Teddy, kemarin malam kesurupan, kata ibunya Teddy. Ketika dia kesurupan seperti mau keluar rumah, merangkak, wajahnya pun pucat dan ngomong gak jelas. Imbuh ibunya. Kok bisa sampai begitu Bu? Jawab Anne pura-dua gak tahu. Saya juga gak tahu kenapa dia bisa begitu. Kata ibunya. Di rumah ini padahal gak terlalu angker. Tambah ibunya gak tahu. Terus gimana Ted, kok sampai kayak gitu? Tanya Anne ke Teddy. Anne menduga kalau dia kesurupan gara-gara kejadian kemarin yang kita alami atau dia kencing di tempat jasad korban kereta api tergeletak. Aku gak tahu, yang aku tahu ketika mau kesurupan aja. Jawab Teddy. Aku lihat, yang kita lihat kemarin itu Yas. Jawab Teddy ke Anne. Hah? Apa Ted? Kata ibunya. Sebenarnya kita mancing Bu, terus lihat sosok makhluk gaib, dan makhluk gaib itu yang muncul ketika aku kesurupan, setelah itu gak ingat. Jawab Teddy. Terus KM juga lihat? Tanya ibunya Teddy sambil memandang wajah Anne. Saya juga lihat Bu. Jawab Anne singkat. Sebenarnya Anne gak mau ngomongin secara gamblang kepada ibunya tentang kejadian yang Anne alami bersama Teddy, tapi karena Anne kasihan melihat Teddy dan ibunya serta takut dimarahi juga. Akhirnya Anne pun ngomong yang sebenarnya tentang kejadian tersebut. Sebelum kita lihat sosok makhluk gaib itu, Teddy kencing Bu, dan kata warga yang menolong kita, Teddy kencing tepat di mana jasad korban kereta api itu tergeletak. Kata Anne sambil memandang Teddy. Dan sosok penampakan jasad korban kecelakaan itulah yang muncul menampakkan diri ke kita. Tambah Anne lagi. Teddy pun menunduk lesu. Apa makhluk itu mengikuti Teddy Bu? Imbuh Anne. Jawab ibu Teddy nampak bingung. Setelah lama Anne ngobrol, Anne pun pamit untuk pulang. Anne berharap kejadian kesurupan itu gak terjadi ke Teddy. Anne nebak waktu Teddy kesurupan dan mau keluar rumah karena mau menuju rel di mana dia melihat sosok penampakan tersebut. Dan ternyata benar. Malam pun datang Anne pun ditelepon sama ibunya Teddy untuk datang ke rumah. Ibunya ngomong kalau Teddy mengalami kejadian yang sama dengan kemarin. Setelah Anne datang ke sana nampak orang tuanya yang resah dengan kejadian yang dialami Teddy dengan ditemani orang pintar yang tahu makhluk halus. Setelah sampai di rumah Teddy, dan dia mulai sadar dengan yang dialaminya, Anne pun disuruh nganter di mana kita lihat penampakan itu. Dengan pasrah mau gak mau Anne harus mengantarkan orang pintar itu ke lokasi di mana Anne dan Teddy melihat penampakan. Dalam perjalanan ke sana Anne hanya bisa diam, Anne berharap makhluk itu tidak menunjukkan wujudnya. Hingga tibalah Anne dan orang pintar itu di tempat di mana Anne dan Teddy lihat penampakan. Kejadian Anne di situ sekitar jam 10-an malam.
Ane bener dua takut walaupun Ane bersama orang pinter yang tahu makhluk halus tetap aja Ane merasa merinding. Walaupun jam 10 malam di sana, Agan bisa lihat pik, gak ada lampu, jadi hening, sepi dan gelap banget apalagi KL Agan lihat kebun kosong yang di sekitar rel, zoom view. Sore 2 aja menakutkan Gan. Tapi Ane berusaha memantapkan diri Ane cuma duduk di atas motor sesekali menoleh pandangan ke kanan kiri, depan belakang. Kira aja sosok makhluk yang menampakkan diri, di pik yang kelihatan genteng putih itu udah hampir sampai jalan, sedangkan rumah itu hanya 1-2-nya di situ, dan gak ada penghuninya. Itu. Di situ Pak, Ane ngomong sambil menunjukkan ke rel yang dimana Teddy pingsan kedua, karena tempat disitulah kata Pak Roni jasad pria yang kecelakaan tergeletak. Oh. Jawab singkat orang pinter itu Gan. Gak lama kemudian orang pinter itu berjalan menuju ke situ. Ajibnya dia menaiki pondasi rel dan jongkok ke situ tanpa rasa takut. Ane kurang tahu apa yang dikerjakan orang pinter itu kelihatannya seperti ngobrol sendiri atau berdoa Ane kurang tahu. Sementara Ane menunggu di atas motor, tepat Ane berdiri di mana Ane foto lokasi di part sebelumnya, Ane mencoba melawan ketakutan Ane dengan mendengarkan lagu dari headset. Gak lama kemudian orang pinter itu menuju ke Ane untuk pulang ke rumah Teddy. Kita pun pulang tanpa pembicaraan apapun. Setelah sampai di rumah, barulah ada pembicaraan Gan. Di situ banyak roh halusnya. Ucap orang pinter tersebut, kalau Agan lihat di foto, di situ gak ada lampu penerangan Gan, gelap banget, jauh dari rumah warga. Kalau Agan di sana dan teriak minta tolong belum tentu ada yang mendengar makanya dulu ada pemerkosaan hingga wajah korbannya disilet-silet untuk menghilangkan identitas si korban atau sekedar dendam Ane gak tahu. Dia udah saya taruh lagi di sana. Tambahnya lagi. Ane kaget, berarti orang pinter itu boncengan sama Ane dengan membawa makhluk yang menampakkan diri ke Ane. Berarti udah aman Pak, jawab ibunya Teddy. Insya Allah udah gak apa-apa Bu, makhluk itu memang mengikuti Teddy sejak dia melihat sosok hantu tersebut. Jawab orang pinter itu. Di sana banyak penunggunya, saya sudah 2 kali ke situ dengan masalah yang sama, kata orang pinter itu. Lain kali jangan kencing sembarangan lagi, kalau kalian lewat ke sana lagi gak apa-apa yang penting kalian jangan berbuat yang macam-macam. Tambahnya. Dalam hati Ane, buset gak apa-apa, mulus banget ngomongnya. Jantung mau copot lihat penampakan, lari 300 meter 2 kali, dan ditambah genjot sepeda, masih dibilang gak apa-apa. Emang yang pertama gimana Pak ceritanya? Tanya Ane kepo. Sebenarnya saya dan Teddy melihat anak kecil yang menangis di lorong rel situ Pak, tambah Ane. Waktu itu ada laki-laki yang pacaran di situ, dan ternyata, jawab orang pinter itu. KL cerita. Ini Ane udah tahu sebelumnya Gan, itu yang mengalami teman dari teman Ane, lebih sere emem. Ane pun ngobrol dengan adik Ane perihal kecelakaan 2 pria yang tewas tertabrak kereta api, apa benar dengan kejadian tersebut, karena pas kejadian Ane lagi PKL kampus di luar kota, jadi Ane gak tahu. Emang di jembatan Kalirel ada yang kecelakaan ya? Tanya Ane. Iya bener Mas, pekerja kabel yang tewas, dia ketabrak pas di tengah jembatan rel kereta api terus terseret sampai 200-an meter. Jawab adik Ane. Dia sebenarnya mau lari Mas, tapi gak bisa soalnya di tengah jembatan rel kan bolong-bolong, susah buat lari jadi keburu ketabrak. Bagi Agan yang tinggal sekitar rel kereta api di desa dan ada jembatan Kalirel pasti tahu penyangga beton kayu di jembatan rel yang bolong-bolong. KL gak tahu lihat pik, tambah adik Ane. Buset. Ane kaget. Ternyata tempat yang Ane mancing ditemenin sama makhluk halus itu Gan. Terus yang satunya lagi kepalanya putus ya? Tanya Ane. Iya Mas, letaknya terseret gak jauh dari temen yang satunya. Jawab adik Ane. Cocok. Ucap Ane singkat. Setelah kejadian yang Ane alami, Ane jadi kepo tentang kata-kata Pak Roni, ada kaitannya, dan rumah tersebut kenapa Ane teriak gak ada yang peduli. Jujur pada waktu kejadian Ane teriak minta tolong kenceng banget. Malam kemarin Mas lihat sosok penampakan yang tewas kecelakaan itu. Ucap Ane. Oh berarti. Yang diomongin temanku Mas. Jawab adik Ane. Mancingkan, tambah adik Ane. Kok tahu? Tanya Ane. Temenku ngomong Mas, bapaknya katanya menolong orang mancing yang lihat penampakan korban tewas kecelakaan di jembatan Kalirel. Jawab adik Ane. Katanya juga lihat penampakan anak kecil Mas di situ, tanya adik Ane.
Emang siapa nama bapaknya? Tanya Ane. Yang menolong Ane adalah Pak Roni dan 2 warga lainnya. Serta 3 pemuda ababil yang mau menolong Ane dan ternyata takut juga. Kata orang desa sana kalau ada orang lihat penampakan anak kecil yang menangis itu tanda mau ada kecelakaan lagi mas. Kata adik Ane. Kalau nama bapaknya aku gak tahu mas, itu sih yang sering main kesini, Randi, tambah adik Ane. Apa ya mungkin kecelakaan lagi? Dalam hati Ane. Coba aja ntar tanya sama Randi. Ucap adik Ane. Pada waktu itu Ane gak terlalu peduli mau kecelakaan lagi atau gak. Jujur aja kalau Ane teringat anak kecil yang menangis di lorong rel kereta api itu benar-benar sangat kasihan, menyedihkan, sekaligus takut. Tangisannya kayak anak kecil ditinggal sendirian di tempat sepi malam-malam, lokasi di pik. Yang bikin Ane penasaran, orang yang tinggal di rumah itu kok bisa sampai betah tinggal di situ, bagaimana cerita orang pinter tersebut, dan bagaimana dengan kata-kata dari Pak Roni. Akhirnya masalah yang Ane alami sedikit demi sedikit mulai terjawab. Mendengar cerita dari orang pinter itu Ane sedikit bercerita tentang kejadian yang dialami teman dari teman Ane, namanya Agus. Dia backstreet sama ceweknya. Karena Ane tinggal di kota kecil, hotel-hotel belum berkontribusi dalam dunia permesuman di kota Ane, banyak dari mereka yang pacaran malam-malam di tempat sepi, seperti pantai, lapangan, atau tempat 2 rekreasi taman, DSB. Dan di kota Ane kebanyakan kerja di home industry, jadi mereka lebih suka pergi malam Jumat, karena Jumatnya libur, serta Kamisnya dapat pocokan, upah kerja. Bisa buat modal pacaran. Hehehe. Di tempat Ane tinggal kalau apel atau pergi sama cewek biasanya habis isya, sekitar jam 8 malam. Pada waktu itu Agus janjian sama ceweknya, dia SMS ceweknya untuk mengajak ketemuan, dia gak menjemput di rumah karena backstreet, dan akhirnya bertemulah dia di gang desa rumah ceweknya. Ketemuan di tempat gang ya? Isi SMS dari ceweknya. Oke. Jawabnya Agus singkat. Maka ketemulah mereka di jalan gang desa tempat tinggal ceweknya. Setelah mereka bertemu, kemudian bergegaslah mereka menaiki motornya berboncengan, Agus pun mulai mengajak ngobrol sama ceweknya, tapi ceweknya hanya diam, si cewek hanya menunjukkan tempat di mana mereka mau berduaan. Kemana kita? Tanya Agus ke ceweknya. Ceweknya itu hanya menunjukkan jari telunjuk tangannya. Agus pada waktu itu masih belum merasakan hal aneh. Setelah beberapa menit perjalanan, Agus pun bertanya lagi dengan ceweknya. Di mana? Tanya Agus. Ceweknya melakukan hal yang sama yaitu menunjukkan jari tangannya ke sebuah tempat. Tempat di mana kebun kosong dekat rel kereta api. Agus gak memperdulikan tempat di mana dia berada, pikir si cowok semakin sepi tempat itu semakin enak pula buat mesum. Nafsunya lebih kuat daripada sepi, sunyi, dan gelapnya malam. Nah, karena Agus ini rumahnya jauh dari tempat ceweknya itu, dia gak begitu tahu dengan kejadian keangkeran di sekitar rel kereta api. Mereka pun berduaan di tempat di mana dekat dengan kebun kosong itu Agus sepertinya gak peduli dengan tempat sekitar, dia hanya asyik dengan ceweknya itu. Di sekitar kebun kosong di situ emang sepi, karena berbatasan dengan rel KA, kebun tebu, dan kuburan, baru perkampungan warga. Dan gak lama kemudian HP Agus berbunyi, Agus tahu kalau bunyi itu SMS masuk. Agus tidak memperdulikannya karena dia masih asyik dengan ceweknya itu. Beberapa menit kemudian-nya pun berbunyi lagi, hingga sampai 3 kali, tapi dia tetap gak memperdulikan. Hingga akhirnya, siapa sih yang SMS terus? Dalam hati Agus berkata. Dia pun segera mengambil dari saku celananya, tapi si cewek itu tetap membuat Agus sibuk dengan kegiatannya di kebun kosong dekat rel itu dengan ceweknya itu. Lama-kelamaan HP Agus berbunyi ringtone panggilan cuma Agus tak kuasa membuka karena berada sama si cewek tersebut, hingga beberapa jam kemudian. Agus memulai membuka isinya. Sreek klik-klik, tangan Agus sambil memegangnya. Dia terkejut bukan main, karena log panggilan tak terjawab dan SMS itu berasal dari ceweknya. Isi dari SMS itu menyebutkan, jadi gak ketemuan, kok lama, yedih aku pulang. Agus dengan kagetnya melihat wajah cewek itu, seketika itu wajah cantik yang menyerupai ceweknya menjadi pucat, kemudian berdarah-darah, berubah menjadi seram, kulit yang mengeriput. Ditambah lagi dengan suara tawa cewek itu cekaikaikaen tanpa pikir panjang dia menyalakan motornya dan ngegas dengan kencang.
Dan ini benar adanya Gan. Karena Agus menaiki motornya dengan kencang tanpa memperdulikan jalan yang dia lewati hingga sampai ban belakang kempes. Akan tetapi dia tetap melajukan motornya dengan kencang sampai ban dalamnya keluar dan roda belakang motornya berputar hanya dengan VLG-nya. Bisa dirasakan ketakutannya gimana? Ternyata penampakan hantu yang menyerupai ceweknya Agus hampir serupa dengan apa yang dialami Ane ketika mancing di tengah rel kereta api. Bedanya kalau Ane sosok pria yang dia menemani Ane mancing, kalau Agus sosok wanita yang menyerupai ceweknya Agus. Agus juga mengalami kejadian yang sama seperti Teddy, kesurupan. Seperti yang dikatakan orang pintar tersebut. Karena Agus melakukan sesuatu dengan makhluk yang menampakkan dirinya sebagai ceweknya seperti layaknya pada pacaran gelap-gelapan, Ane gak bisa jelasin secara rinci. Terlalu vulgar. Ane jadi ingat sekarang kata-kata orang pintar yang mengatakan, lain kali jangan kencing sembarangan lagi, kalau kalian lewat ke sana lagi gak apa-apa, yang penting kalian jangan berbuat yang macam-macam. Ternyata dari perbuatan itu. Tapi yang dialami Agus itu sebenarnya masih mendingan, karena dulu ada orang yang pacaran di situ hingga akhirnya keduanya tewas karena kecelakaan tertabrak kereta api. Kejadiannya terletak sekitar 200 meteran ke kanan dari Teddy pingsan.